Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dosen dan teman-teman rekan semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Maki, mahasiswa konversi Fakultas Teknik Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah grafika komputer tentang anti-aliasing. Oke. Nah, hari ini kita akan merangkum poin-poin krusial dari materi anti-aliasing sebagai mahasiswa yang mendalami bidang grafis atau teknologi. Penting bagi kita eh, untuk memahami bahwa dunia digital itu dibangun oleh kotak-kotak kecil bernama pixel. Dan di sini masalah utama kita dimulai. Ketika kita mencoba menggambar gratis melengkung atau diagonal menggunakan pixel yang di dasarnya berbentuk kotak, hasilnya tidak akan pernah mulus atau sempurna. Garis tersebut akan terlihat patah-patah, kasar, atau menyerupai anak tangga. Fenomenanya, visual yang ganggu itu disebut dengan aliasing atau sering kita sebut cekis. Nah, anti-aliasing hadir sebagai solusi atau penyelamat visual. Sederhananya, anti-aliasing adalah teknik untuk mengelabui mata manusia dengan cara menghaluskan tepi-tepi objek yang kasar. Caranya bukan dengan mengubah bentuk pixel menjadi bulat, melainkan dengan memanipulasi gradasi warna sekitar pixel batas agar transisinya terlihat lebih. Dan untuk prinsip dasar anti-aliasing adalah dengan menghaluskan tepi objek ya, menggunakan gradasi warna di sekitar pixel batas sehingga secara visual mata kita menangkap garis tersebut sebagai garis yang halus. Kemudian dalam praktik kita mengenal tiga pendekatan besar yang digunakan di ISP saat ini. Nah, metode-metode anti-aliasing yang pertama berbasis pengambilan sampel, yang kedua berbasis filter gambar, yang ketiga berbasis waktu atau frame. Selanjutnya, yang pertama pendekatan spasial, sederhananya merender lebih detail. Di sini kita punya SSAA dan MSAA. Logikanya, komputer dipaksa bekerja ekstra keras dengan merender gambar di resolusi yang jauh lebih tinggi. Nah, lalu diperkecil kembali agar muat di layar kita. SSAA merender semuanya, jadi visualnya luar biasa tajam, tapi performanya sangat boros. Sementara MSAA lebih cerdas karena hanya memproses bagian tepi objeknya saja. Kemudian untuk cara kerjanya, merender semua bingkai gambar atau frame ya pada resolusi berkali-kali lipat lebih tinggi. Lalu mengambil rata-rata warna di pixel untuk ditampilkan di resolusinya. Kelebihannya, kualitasnya gambar lebih tajam, sangat akurat. Kekurangannya sangat berat atau boros. Kemudian untuk MSAA, cara kerjanya yang lebih pintar, hanya melakukan supercelling pada objek saja, sementara bagian tengah objek tidak diproses ulang. Kelebihannya jauh lebih ringan daripada SSAA dengan kualitas tepi yang hampir sama bagusnya. Kemudian untuk kekurangannya tidak bisa menghaluskan tekstur di dalam objek atau efek transparan seperti dedonan atau panggar kawat. Kemudian yang metode yang kedua itu pendekatan post processing atau sederhananya memberi filter instan. Metode seperti FXAA atau SMA bekerja setelah gambar selesai dibuat. Bayangkan seperti filter foto di smartphone kalian, begitu gambar jadi sistem mendeteksi tapi
tapi yang kasar, lalu sedikit memblur. FXA itu sangat ringan dan ramah untuk perangkat spesifikasi rendah, tapi efek sampingnya gambar jadi agak buram. Jika ini lebih cerdas dan tetap tajam, kita gunakan SMA. Kemudian metode yang ketiga yaitu pendekatan temporal atau sederhananya memanfaatkan waktu. Nah, ini yang menjadi standar di industri video game modern, yaitu TAA. Metode ini tidak hanya melihat satu gambar diam, tapi membandingkan frame yang sedang berjalan dengan frame sebelumnya. TAA yang hebat dalam menghilangkan efek berkedip saat kamera atau objek bergerak, meskipun kadang ada risiko efek bayangan jika gerakannya terlalu ekstrim. Nah, untuk cara kerjanya, menggunakan informasi dari frame sebelumnya dan frame saat ini untuk menghaluskan tepi objek, terutama saat objek atau kamera bergerak. Kemudian untuk kelebihannya, sangat efektif menghilangkan efek berkedip pada objek bergerak menjadi standar di banyak game modern. Kekurangannya kadang menimbulkan efek bayangan halus saat bergerak terlalu cepat. Kemudian untuk selanjutnya, ringkas perbandingan TAA, MSAA, MXAA, dan SMAA. Untuk TAA, kualitasnya tinggi dan empaknya ringan sampai sedang. Karakteristiknya bagus untuk animasi gerakan standar game modern. Kemudian untuk SSAA, kualitasnya tinggi dan empaknya sedang sampai berat ya. Karakteristiknya hanya fokus pada tepi objek standar reduksi game lama. Kemudian untuk MXAA, kualitasnya rendah sampai sedang dan faktornya sangat ringan. Untuk karakternya sangat cepat namun membuat game agak blur atau kabur ya. Kemudian untuk SMAA, kualitasnya sedang sampai tinggi dan faknya ringan. Untuk karakternya alternatif FXA yang lebih tajam dan efisien. Kemudian untuk kesimpulan, akhir, memilih metode anti-aliasing selalu merupakan kompromi antar kualitas visual dan performa. Perangkat berprestasi tinggi biasanya menggunakan TAA, MSAA, atau SSA untuk ketajaman maksimal, sementara perangkat entry level mengandalkan FXA atau SMA agar performanya lebih lancar. Di dalam dunia grafis komputer, tidak ada metode agresi yang sempurna untuk segala situasi. Penerapannya selalu merupakan kompromi antara kualitas visual dan performa. Nah, tugas kita sebagai developer atau desain ya nantinya adalah memilih metode mana yang paling bijak. Apakah kita mengejar kualitas atau mengejar performa lancar atau ringan. Sampai di sini uh, presentasi dari saya tentang tugas mempelajari tentang penjelasan. Demikian, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.